langsung di bawah Presiden. Saya harapkan saya sebagai pendamping masyarakat Desa Tirta Mulia ini, saya berharap sepenuhnya kepada Pak Ruri, karena saya yakin tidak mudah menemui beliau ini. Alhamdulillah, entah malaikat apa yang bisa menemukan kita kepada beliau. Mudah-mudahan Pak Ruri dengan hadirnya di sini, saya mohon sekali lagi, saya sebagai cutting deh, lemak editnya. Ambil dulu kaki ini editnya. Juga boleh. Hah? Mungkin 10 menit, 15 menit lagi lah. Coba saya mau dengar teriakan suara pejuang-pejuang Bapak Ibu yang habis sekarang bersepakat. Let reform! Let reform! Let reform! Dapat aku juga itu. Protokol kesehatan tetap ya, tolong dijaga jaraknya, jangan terlalu
selalu mepet Bapak Ibu. Ya. Ya, jaga jarak, duduknya jaga jarak, dijaga jaraknya. Jangan masker tetap dipakai ya, Pak. Sudah aja. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih sampai saat ini kalian masih tetap semangat berjuang, karena saya tahu karena itu memang betul lahan kalian yang selama ini kalian garap. Jadi saya sangat senang masih mendengar suara teriakan semangat Bapak Ibu sekalian, yang mana sampai saat ini tetap berjuang, tidak pernah mundur selangkah pun. Dengan adanya kehadiran Bapak Ruri Jumat Saeb selaku Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, beliau langsung di bawah Presiden, tidak di mana-mana. Dia langsung koordinasinya dengan Presiden. Mudah-mudahan kasus yang selama ini membelenggu kita, insya Allah dengan kehadiran beliau, insya Allah permasalahan kita bisa diselesaikan. Amin. Mungkin itu saja sambutan dari saya untuk sementara. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bicara. Ada? Hah? Langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulur KB yang sudah terkumpul di balai desa atau lapangan balai desa di Desa Sukamulyo, Kecamatan Erjugen, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat perkenalkan, nama saya adalah Rudi Jumat Saeb. Bapak sudah lihat di situ, ibu-ibu, saya adalah ketua tim dari Desa Indonesia dan juga adalah staf khusus Presiden yang membidangi permasalahan untuk 9 program Presiden, khususnya bidang agraria untuk sengketa lahan konflik agraria. Ya, jadi saya di sini menanggapi surat yang disampaikan dari Serikat Tepung Sari, petani Tepung Sari, ya, yang mengadukan permasalahan adanya sekitaran 2.100 hektar yang lahan itu adalah peruntukan lahan peruntukan yang menjadi cadangan dari, kalau LU1 ada LU2 adalah lahan cadangan yang luas 1.100 hektar yang sekarang ini dalam aduannya adalah telah diserobot oleh pihak perusahaan namanya PT Samel dengan luas 1.100 hektar dengan status lahan adalah APR. Itu yang kami terima. Masih berdasarkan lagi dari aduan ini, lahan 1.100 hektar itu sudah dilakukan penanaman ya Pak ya? Betul ya? Jadi penanaman sejak tahun 97 Pak? Jadi sudah tahun 97 sudah ditanggung 1.100 hektar, ada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai lahan cadangan untuk perluasan karya, ya kan? Pemukiman nanti ke depannya, dan sekarang sudah diserobot. Nah, itu yang kita akomodir sesuai dengan janji Presiden bahwa pemerintah, Presiden hadir di tengah masyarakat
untuk daerah terpencil, tertinggal dan non konflik, untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat bawah. Untuk itu, kami hadir di sini untuk bisa mempertegas, melihat langsung apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala selama ini. Terutama untuk dapat memastikan apa yang menjadi keluhan-keluhan itu tadi sebagai laporan ke presiden nantinya. Jadi sepanjang ini lahan, sepanjang ini adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia dan warga negara Indonesia, presiden mendengar langsung apa yang menjadi keluhan-keluhan bapak-bapak itu. Ya. Jadi saya di sini Perbatasan Jakarta Palembang di sini mungkin 3 jam ya. 3 jam saya naik kapal speed, kalau speed itu tawarannya nyawa itu. Nah, doanya gelombang, jauh pula kan. Cuma ini adalah amanah jabatan saya, jadi saya pastikan amanah ini bisa sampai ke sini dan mungkin kedepannya bisa menjadi manfaat. Mungkin dari beberapa bulan yang lalu dari Pak Junaidi, Pak Dedi Irawan itu kan sudah saya berikan buku ini. Ada namanya CPJL calon patroli calon lokasi. Terus itu juga karena itu adalah lahan APL, mungkin kedepannya kita akan meminta kepada presiden, kepada pemerintah Republik Indonesia untuk lahan itu dikembalikan dengan dukungan bapak-bapak, dengan memastikan bahwa memang lahan seluas 1.100 hektar itu yang ada di desa Tirtamulya ini memang telah Bapak lakukan yang namanya pengelolaan pada lahan itu. Jadi syaratnya adalah lahan itu memang sudah pernah dikelola atau sudah dikelola. Sudah betul ya? Ya. Ya, jadi saya tuh percaya tidak percaya. Cuma kalau lihat di sini antusias masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya lebih antusias lagi. Saya sudah berdiri di sini nih, panas ini. Ya, jadi nanti bahan-bahan ini kan ada surat pernyataan memang pernah menggarap atau petani yang menggarap. Ya. Nanti ada dari kementerian terkait akan melakukan verifikasi ulang, akan mendata ulang, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu lakukan pada lahan itu. Ya. Jadi jangan sampai ada salah. Kalau ngomongin salah, bisa salah, bisa benar. Cuma kita bukan bicara bisa salah siapa yang benar. Tapi setidaknya telah terlihat secara kasat mata bahwa penyerobot lahan memang betul telah terjadi di lahan yang peruntukannya adalah sebagai lahan cadangan. Ya. Nah ini akibat salah satunya itu kebijakan korup namanya. Jadi korupsi itu bukan cuma duit, ya. Kalau kebijakannya korup, pejabatnya tanda tangan, terus kasih lahan yang memang bukan peruntukannya. Kalaupun memang mereka mau buka, silakan di HP, bisa di HPL, bisa di HPK, hutan produksi konversi, bukan pada lahan APL yang status kawasannya sudah bukti yang memang sudah digarap oleh kelompok masyarakat. Sebenarnya kalau ada perhatian dari kabupaten atau provinsi tentunya ini bisa cepat selesai. Hah? Tak kira sudah diselesaikan. Ya, jadi untuk itu di sini saya hadir untuk melihat langsung, mendengarkan langsung apa
apa yang menjadi permasalahan selama ini. Jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan, lahan sudah dibuka dari 97, sudah terjadi bantuan sudah banyak, terus itu sudah pernah menjadi lumbung pangan, ya, sudah terjadi panen raya, tahun berapa? 2011, 2007, 2011, ya, itu. Oke, ya. Jadi 1.100 hektar itu kita akan upayakan untuk dikembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai penunjang untuk berkehidupan layak. Nah, ini dicatat, ini ada wartawan itu banyak, ini wartawan ini, ya. Jadi kalaupun memang mereka terbukti secara sah dan meyakinkan dari usulan bapak-bapak ini dengan presiden, kita akan melakukan evaluasi terkait dengan izin. Kita cabut izinnya. Kalau tidak punya kemanfaatan untuk masyarakat, itu perintah presiden. Izinnya dicabut, nggak perlu lagi. Ya. Jadi itu bisa saya sampaikan, ini bukan provokasi massa, ya, bapak-bapak. Kalau ada yang mendengar, silakan, ya. Saya jalan ini seluruh Indonesia. Jadi kita akan memberikan hak-hak bapak-bapak sepanjang bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuktikan apa yang disampaikan nanti. Itu saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, siapa saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alami masalah semenjak dari tahun yang sudah tertera di situ. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau beserta rombongan ini membawa kecerahan dan untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di Desa Tirtamulya. Pertama-tama adalah kita panjat itu senang, betul? Bukan kami itu melarang untuk sampai melangkah seperti ini, bukan. Akan tetapi untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin kedatangan beliau dengan niat beliau ke sini, niatnya baik. Ketika di sini tidak mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya, apa yang akan jadi masalah? Nah itu, alhamdulillah pada saat ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah mengibadah protokol kesehatan. Kepada Bung Dedi untuk meyakinkan masyarakat kami itu, masyarakat Desa Tirtamulya ini, bahwa beliau adalah staf kepresidenan asli, itu aja. Karena di sini, maaf Pak, bukan kami tidak percaya, akan tetapi masyarakat kami itu sudah menjadi bulan-bulanan terkait permasalahan ini dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi harapan kami dan masyarakat cukup harus pintar, harus cerdas. Siapa beliau? Iya. Mungkin sampai percaya dengan aku karena saya sudah berdomisili di sini. Kalau dengan beliau ini sampai tidak tahu siapa beliau. Nah itu yang wajib kita harus cari tahu. Antar keluarga, antar tetangga itu terjadi di Desa Tirtamulya. Gara-gara masalah konflik tanah yang awalnya. Itu kami sangat mohon kepada masyarakat, silahkan apa yang menjadi keinginan bapak-bapak, ibu-ibu konflik dengan tanah, akan tetapi harapan saya selaku pemerintahan Desa Tirtamulya ini jangan sampai lagi konflik dengan tetangga kita sendiri. Jangan sampai kita konflik dengan saudara kita sendiri. Jangan sampai konflik dengan pemerintahan sendiri.
apa gunanya kita ketika kita mendapat keinginan kita sesuai apa yang kita inginkan, akan tetapi banyak yang tersakiti. Itu yang kami tidak sangat inginkan. Silakan sampai berjuang, mempunyai cita-cita apa yang sampai cita-citakan, akan tetapi jangan sakiti orang lain. Mau dikemanakan pun itu masih saudara kita. Mau diapakan itu pun masih tetangga kita. Tingkat kabupaten, bermediasi tingkat provinsi. Sudah sering kami lakukan. Bahkan pada saat itu tahun 2015 itu kami pun mengadakan aksi besar-besaran ke Pemkab Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta masyarakat, kurang lebih ada 850 massa pada saat itu, menyampaikan dan ingin bertemu dengan Bapak Bupati, menyampaikan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat ke beliau. Akan tetapi sampai hari ini ya masih seperti ini. Ya alhamdulillah, dengan berkat perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pernah henti-hentinya, masalah kita ini bukan lagi di tingkat provinsi, akan tetapi sudah sampai ke pusat. Ya mudah-mudahan dengan harapan kami bersama Bapak, hanya Bapak mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan kami di sini, yang bisa memberikan kebijakan siapapun itu, bijakanlah kepada masyarakat yang pada saat ini bermasalah. Kalau kebijakan itu saya yang mempunyai kebijakan, mungkin hari ini saya akan memberikan kebijakan. Itu yang saya sampaikan di setiap mediasi-mediasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Itu ada saksinya kawan aku siapa tadi. Ya, itu yang sering saya sampaikan. Kalau memang masalah ini kepala desa lah yang bisa memberikan kebijakan, mungkin sudah lama. Tidak mungkin berkonflik seperti ini kan. Maka dari itu siapapun nantinya yang akan bisa memberikan kebijakan terkait masalah ini, yuk kami sangat berharap dengan cepat, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, agar kami bisa hidup bermasyarakat, hidup dengan tenang, tidak merepotkan Babinsa, Babin Kaptinmas, dan masyarakat lain. Itu yang menjadi besar harapan kami. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang mungkin mencari keuntungan, yang saya dengar ada buat kartu 200.000, sebanyak orang ini kan 200.000 itu berapa banyak itu duitnya itu ya. Jadi lagi musimnya yang namanya modus-modus penipuan. Jadi apa yang disampaikan Pak Kades memang betul, ada banyak modus penipuan yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa Tirta Mulya ini sudah sering dibohongin. Kumpul duit hilang, kumpul duit lagi hilang lagi, kumpul duit hilang lagi, ya kan? Jadi ya itu oknum lah, semestinya dilaporin ke polisi. Jadi jelas ini. Jadi kalau misalnya mengenai program Nawacita itu adalah sebuah program visi dan misi presiden. Itu bisa dilihat di Google, ada di internet, ada ya. Kalau nggak bisa lihat internet, sekolah kan sekarang pakai internet semua, jadi nggak mungkin nggak pakai internet. Jadi sangat mudah untuk mencari. Kalaupun nanti ada di kemudian hari muncul lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi sekalian bisa cek dan di Google siapa orang ini orang sama, harus betul-betul waspada. Ya. Jadi balik ke apa yang menjadi disampaikan Pak Kades, mungkin ini konflik 97 sampai dengan 2021 sudah banyak tahunnya Pak, sudah habis 10 jari sudah habis, sudah selesai ya. Semua tidak apa-apa, yang penting di pemerintahan sekarang, di pemerintahan masanya Presiden Joko Widodo, Presiden konsisten dengan
kebijakan berkaitan dengan land law, kebijakan tentang konflik atas lahan, atas tanah. Sepanjang bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa sekalian bisa memberikan bukti otentik, bisa membuktikan pernah melakukan yang namanya atau sudah melakukan penggarapan pada lahan tersebut. Dan lahan itu memang kalau saya lihat secara sekilas memang lahan yang diperuntukkan untuk perluasan areal transmigrasi tahun 82 dengan status lahan itu adalah APL. Kalaupun memang perusahaan itu memang mau mengambil lahan itu, tidak semestinya pada lahan APL, semestinya pada lahan HP, pada lahan HPK, ya. Yang mungkin di sini pendengarannya kurang, mungkin penglihatannya juga kurang, jadi perlu penegasan perintah pusat dalam hal ini, karena kebijakan ini kalau sudah selesai dari tingkat desa masuk kecamatan, kecamatan tidak masuk kabupaten, kabupaten tidak masuk provinsi, provinsi masuk masa presiden. Cuma kalau presiden terus dibebani terus macam-macam ini, ya kacau juga Pak, ya kacau. Ini cuma 1.100 hektar yang jelas-jelas lahan itu memang diperuntukkan untuk transmigrasi, ya. Cuma pesan saya tetap kondusif, ya. Kita pastikan dulu, ya, melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum. Misalnya itu sudah berdekat tanah, perlu bawa tebang, nah, ya, jangan. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran hukum. Ada banyak mereka bisa melakukan kriminalisasi. Saya sudah banyak sering ketemu yang macam-macam ini. Jadi harus hati-hati. Jadi walaupun ada permasalahan, lapor ke polisi, lapor ke Pak Babinsa, lapor ke Pak Kades, biar mereka pejabat-pejabat yang ada di tingkat desa ini bisa memastikan langkah apa yang perlu dilakukan. Jangan sendiri-sendiri, jangan kelompok bisa ini, jangan, ya. Itu pesan saya. Jadi insya Allah apa yang sudah disampaikan melalui data-datanya saya sudah terima, data CPCL-nya, data petani penggarapnya yang dalam surat pernyataan ini, ya. Nanti dari Pak Dedi mungkin dengan tim yang lainnya, bapak-bapak juga mendukung untuk pada waktu melakukan verifikasi. Nah, nanti didampingi oleh Pak Babinsa, didampingi Pak Kades, dari tim dari kementerian nanti akan melakukan verifikasi kemudian harinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin saya kasih 5 lah pertanyaannya kalau mau bertanya. Ada? Bisa ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada tim Bapak Presiden. Bukan cari kaya Pak, cari makan. Kalau cari kaya mungkin PT itu lebih ribu hektar. Kami paling nuntut berat 2,5 hektar tuh Pak. Tolong Pak, udah lama mulai dari 2007 sampai sekarang 2021 Pak. Tolong Pak, mungkin Bapak boleh dikatakan adalah malaikat yang turun dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami mengharap atas ridha Allah Subhanahu wa taala mungkin dan hadirnya Bapak bisa cepat selesai ini Pak. Udah capek kami Pak, udah tua bukan cari kaya. Tolong Pak pikirkan masyarakat kecil Pak. Kami udah pernah ke Palembang, ke kabupaten sampai BPN. Malah pernah sampai ke Jakarta Pak. Satu rombongan tuh. Di samping itu ada kendala, Bapak Presiden mau menemui ada bencana apa, gempa apa ya Pak, nah, tidak bisa bertemu langsung tuh. Makanya saya anggap ini sebagai malaikat yang turun dari langit yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya paling sabar sedunia saya Pak. Namanya sabar Pak ya. Sampai sabar nih 2000
2007 sampai 2001 nih. Ya. Terima kasih Pak. Matur suwun, Pak Sabar. Sami-sami Pak. Langsung saya tanggapi, Pak Sabar. Kalau kata Rasulullah itu sabar itu tidak batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi saya sudah mempelajari dari surat yang disampaikan oleh Pak Dedi Irawan dalam Serikat Petani Tepung Sari, dan makanya saya memastikan untuk bisa hadir di sini, ya. Itu 3 jam waktunya Pak perjalanannya ke sini, taruhannya nyawa juga tuh Pak, karena jalannya kan diserahkan sama supir taksi airnya, ya. Jadi kenapa saya ke sini? Karena bukti-buktinya sudah secara nyata dan tinggal ini kita tegaskan lagi melalui proses yang memang harus dilalui, verifikasi data-datanya. Nanti mereka akan melakukan kunjungan lagi ke sini dari pihak kementerian terkait untuk apakah memang betul, pertanyaan pasti begitu, apakah memang betul bapak-bapak atau ibu-ibu, saya ulang lagi ya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu pada tahun 97 sampai dengan terjadinya penyelundupan lahan itu melakukan penanaman di lahan itu. Satu. Kedua, apakah lahan itu memang diperuntukkan untuk sebagai lahan cadangan untuk konservasi? Itu nanti ada lagi suratnya. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi proses-proses itu memang harus dilalui. Tanpa proses itu nggak bisa dilalui, nggak bisa langsung pemerintah atau presiden menyampaikan, wah ini coret, nggak bisa. Artinya memang data-data itu bisa disimpulkan dulu melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi mohon sabar dulu, sabar disayang Tuhan, itu kira-kira. Jadi insya Allah itu kedepannya bisa diselesaikan. Mungkin ada 2 lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suyono, lahir di Jawa Tengah 23 Juni 1954, tahun 1982 kami ditransmigrasikan di Air Sugian, khususnya di Desa Tirtamulya. Dan di sini saya mohon kepada Bapak Ruri Jumar Said sebagai tim Nawacita staf kepresidenan, saya mohon dan saya ucapkan banyak ribuan terima kasih atas kedatangannya di Desa Tirtamulya, karena kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu kita pernah bertemu di Palembang, Pak. Alhamdulillah di tanggal 18 Maret ini Bapak betul-betul bisa hadir di Desa Tirtamulya, bertemu langsung dengan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, mohon kepada Bapak Ruri agar secepat mungkin ini disampaikan, karena masyarakat Desa Tirtamulya sudah terlalu sakit, Pak, dengan adanya permasalahan konflik yang berkepanjangan. Memang betul apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa kami semua masyarakat Desa Tirtamulya, Dusun 3 Tepung Sari melakukan penanaman yang namanya tanam padi, namanya petani, Pak. Itu dari tahun 97 sampai ke tahun 2016-2017. Akan tetapi pada saat tahun 2017 yaitu dirampas oleh perusahaan. Padahal lahan apa yang tersebut, Pak, yang disengketakan itu adalah lahan kehidupan kami semua yang ada di Desa Tirtamulya, yang pada dasarnya diusahakan, digarap, dikelola, bisa mendapatkan hasil, Pak. Walaupun toh itu tidak cukup sepenuhnya, akan tetapi bisa mengurangi beban daripada kebutuhan masyarakat semua yang ada di Desa Tirtamulya. Bahkan kami selalu melakukan perlawanan, akan tetapi kami semua selalu diintimidasi. Sebelum daripada kami tidak bisa menggarap, itu kami selalu mengadakan perlawanan, Pak, karena memang kami semua masyarakat membutuhkan lahan tersebut. Hanya itulah yang bisa kami lakukan, karena lahan
lahan di Desa Tirtamulya yang kami nyatakan ini Pak tidak luas, hanya 1.100 hektar. Pada saat itu mungkin warga masyarakat Desa Tirtamulya baru 100 mungkin Pak ya. Tapi dengan adanya kemajuan dari tahun ke tahun, sekarang mungkin sudah 1.000 lebih Pak. Sudah lebih dari 1.000. Tanah hanya itu aja Pak. Jangankan mikirkan anak cucu kita Pak, anak cucu kami sendiri pun berpijak susah, mau berusaha apa. Jadi mohon sampaikan segera mungkin diselesaikan permasalahan di Desa Tirtamulya ini kepada Pak Presiden. Kalau tidak, kami semua tidak akan ngadu ke siapa-siapa. Kami akan mengadu sendiri dengan bisa kami sendiri bagaimana caranya. Sekali lagi mohon segera diselesaikan permasalahan ini. Kalau enggak, kami akan semua masyarakat melakukan dengan cara kami sendiri. Kami akan tetap bersabar menunggu dengan adanya proses, akan tetapi bila mana tidak ada penyelesaian, itulah yang menjadi keinginan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Ruri Jumar Saeb di Desa Tirtamulya segera terselesaikan permasalahan konflik lahan yang ada di Desa Tirtamulya. Kami sebagai anak menantu Pak, mertua saya anaknya 5 dan cucunya sudah berapa saya nggak terhitung lagi. Kemudian saya sendiri anaknya 7 Pak, cucu sudah 13. Itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Suyono. Ini saya berdiri nih menanggapi. Mungkin terakhir saya tanggapi. Jadi sesuai dengan janji Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, ya. Kata beliau, sepanjang lahan itu diperuntukkan untuk masyarakat berhidup, ya, berhidup dalam artian untuk tanaman pangan, ya. Pemerintah dalam hal ini Presiden akan melepaskan walaupun itu dalam status kawasan. Bisa kawasan hutan lindung, bisa kawasan marga satwa, dengan program-program, bisa program Tora, hutan kemasyarakatan, ada banyak program. Ya, itu janji Presiden. Apalagi ini permasalahan tanah masyarakat yang peruntukan untuk lahan cadangan transmigrasi dirampas secara sepihak oleh pihak perusahaan. Nah, kita akan melakukan pembuktian hukum. Pembuktian hukum itu Pak Siono perlu yang namanya data-data, ya. Data-data ini sudah buku nih, saya sudah terima satu bukunya bersih ini. Data-data sudah diterima. Nah, inilah akan menjadi bahan kajian, bahan verifikasi dari kementerian terkait untuk melakukan tindakan dan langkah hukum lanjutan. Dan termasuk kita akan usulkan kalau memang itu sudah berat, kita minta cabut izinnya. Dan berhak untuk mencabut izinnya itu adalah kementerian, bukan pada level desa, bukan level kabupaten atau provinsi. Pada level kementerian akan mencabutnya Presiden dengan usulan dan pembuktian, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Karena hari sudah panas, mungkin ada yang ini ibu-ibu juga sudah tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono, asli Putra Transmigrasi. Kami di sini mau menanyakan, dengan kehadiran tim Nawacita dari staf kepresidenan, apakah bisa menghentikan aktivitas perusahaan selama proses berjalan? Dan sekaligus kami memohon kepada tim Nawacita beserta rombongan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan selama proses berjalan, karena selama ini tidak pernah terjadi yang namanya menghentikan aktivitas perusahaan. Dan kami mohon dengan sangat dengan hormat, kami mewakili seluruh masyarakat Desa Tirtamulya. Kalau dibilang capek, kami capek.
Karena kami sudah belasan tahun kami berjuang, tapi apa hasilnya pada sampai detik hari ini pun belum selesai. Kalau sampai hari ini sudah kedatangan tim Nawacita, bahkan dari staf kepresiden tidak bisa menyelesaikan, kami yakin kami akan menyelesaikan dengan cara kami sendiri. Kami tidak pedulikan itu, karena kami sudah bilang capek. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kami, karena kami patuh dengan pemerintahan yang ada di negara Indonesia ini, kami masyarakat Indonesia, kami patuh dengan itu semua. Tapi kalau hari ini sudah kedatangan dengan tim Nawacita, staf kepresidenan yang dipercaya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia belum juga bisa menyelesaikan, maka kami akan menyelesaikan dengan cara kami sendiri. Terima kasih. Bapak Daryono, asli putra transmigrasi. Terima kasih Pak Daryono yang asli lahir di desa Tirtamulya. Ya. Saya tanggapi dan saya sudah sampaikan tadi, saya sudah melakukan verifikasi. Saya sudah melakukan verifikasi. Selanjutnya dari data-data yang disampaikan Pak Daryono, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, baru saya bisa ke sini. Sesudah saya sini, nanti ada tim lanjutan untuk verifikasi, menanyakan langsung bapak-bapak, ibu-ibu, dan memastikan luasan lahan. Itu proses itu harus dijalani. Tanpa proses itu kita tidak bisa mengambil langkah langsung, tidak bisa. Harus ada namanya proses. Proses apa? Verifikasi. Ini verifikasi sudah dimulai. Ini bahan untuk diverifikasi Pak Daryono, ya. Kalau tidak ada ini selama ini bapak apa yang ditampilkan? Tidak ada. Terus sampaikan, wah itu punya kami. Cuman mana buktinya? Nah ini buktinya sudah ada. Mungkin penjelasan sudah tanda tangan juga di sini, ya. Jadi ini ya bahannya. Nah bahan ini, tanpa bahan ini, begitu kementerian datang, mana pak bahannya? Mana ininya? Tidak ada. Nah ini sudah dibuat. Saya memastikan ini diliput secara nasional. Masuk RCTI, Metro TV, semua liputan sampai ke Jakarta sana, ini berita nasional. Ya, kalau selama ini nggak pernah berita sampai nasional, juga beritanya cuma sampai ke kabupaten, ini nasional. Ya, ini bukan abal-abal ini wartawan nasional semua. Ya, jadi yang penting bahan-bahannya sudah siap, tinggal langkah lanjutan dari kementerian terkait. Kalau tidak jalan tidak mungkin pak, ya tak tendang dia kalau tidak jalan, gitu ya. Ya. Ini belum mulai proses, Pak Daryono. Ya, nanti keputusan bukan proses. Ini kan berjalan nih. Ini baru sampai meja saya ini, belum sampai meja. Nanti arahan dari presiden kepada kementerian untuk menindaklanjuti. Ya, orang buat KTP juga ada aturan. Artinya aturan-aturan tadi kita penuhi. Jadi kita tidak melanggar hukum. Jangan sampai walaupun kita panas hati, tetap kita mau sendiri. Ini kan buktinya kemarin ada yang ribut, akhirnya jadi jaminan apa HAM ya. Jadinya lahan apa ceritanya? Tanda tangan semua, akhirnya orang itu lepas, lahan tetap mereka garap saja. Nah itu sudah salah. Dan kita akan selidiki apakah orang itu bertindak atas nama Komnas HAM atau bukan, dan kita akan batalkan itu. Ya, saya sudah sampaikan sama Pak Dedi, kita akan batalkan surat ini kalau memang tidak ada. Kesepakatan macam apa itu? Enak apa namanya janjian sama jin pada janjian macam itu, ya. Jadi itu saja saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain untuk memastikan bahwa surat itu batal. Udah. Dan hak-hak bapak-bapak terkait dengan apa itu dikembalikan sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia. Nah, itu belum sampai. Itu saja disampaikan. Lebih dan kurang.
Pak Di, untuk apa Pak Di? Hari ini datang ke desa apa namanya Tirta Mulia, Air Sugian ya. Nah ini seperti apa kita menanggapinya Pak, menyikapinya Pak? Baik, sebelumnya kami menerima surat aduan dari kelompok masyarakat tentang desa Tirta Mulia berkaitan dengan sengketa lahan dengan perusahaan Samel dengan luasan lahan 1.100 hektar dengan status lahan adalah APL. Lahan ini menurut pengakuan masyarakat adalah lahan yang diperuntukkan untuk perluasan kawasan transmigrasi tahun 82 di desa Tirta Mulia, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada tahun 97 hingga 2017 masyarakat telah melakukan pemanfaatan lahan di situ dengan melakukan penanaman padi seluas 1.000 hektar, 1.100 hektar, dan didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi hingga terjadi 2 kali sampai 3 kali swasembada pangan di lahan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2017 lahan tersebut diambil secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa melakukan koordinasi dan tanpa melakukan ganti rugi ataupun komunikasi dari pihak-pihak terkait khususnya di warga desa Tirta Mulia, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan masyarakat merasa sangat dirugikan hingga sekarang dan telah melakukan upaya-upaya terkait dengan untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali terkait lahan tersebut. Oke, langkah apa yang akan kita lakukan Pak terkait setelah kita meninjau hari ini? Ke depannya Pak. Baik. Kita telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak kepala desa dan pendamping desa bahwa yang kita butuhkan adalah peta kawasannya, terus itu juga daftar CPCL yang berapa kelompok petani yang ada memang melakukan pemanfaatan lahan di situ, dan surat pernyataan berupa surat pernyataan yang memang menyatakan bahwa mereka adalah petani penggarap yang ada di lahan APL tersebut. Dan ini sudah kita terima semua, dan untuk selanjutnya akan kita laporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini untuk dapat disegerakan tindak lanjut penegakannya. Bang, yang membuat dari tim pusat seperti Abang turun langsung ke lapangan ini kenapa Bang? Apakah memang karena kasus ini sudah berlarut-larut Bang? Tidak diselesaikan pemerintah daerah? Baik. Permasalahan ini sejak tahun 97 hingga 2020. Ya, 2021 tidak ada penyelesaian dan penegakan hukumnya. Maka itu kami turun langsung menyerap aspirasi masyarakat langsung berkaitan dengan program Dollar From 9 juta hektar yang dicanangkan oleh Bapak Presiden selama ini. Jadi kalaupun memang nanti terbukti tidak terjadi manfaat kalaupun memang terbukti bahwa lahan tersebut memang milik masyarakat, tentunya pihak perusahaan harus Mengembalikan keluar dari areal tersebut dan mengganti kerugian masyarakat. Dan kita juga akan lakukan evaluasi kalau memang terbukti secara hukum juga, kita akan evaluasi untuk penegakan secara pidana ataupun perdatanya. Dan tentunya masyarakat juga tadi bermohon untuk minta dicabut izinnya. Kalau memang betul, ya kita akan rekomendasikan pencabutan izin pada lahan pada perusahaan Samel tersebut. Bang, setelah melihat data dan turun langsung di lapangan Bang, apa yang dilihat Bang? Ya, kalau kita lihat dan mendengarkan langsung dari masyarakat dan kepala desa, Pak Pemirsa dan yang lainnya, bahwa lahan ini sudah selesai 100%. 1.100 hektar tadi sudah digarap dan sudah ditanami oleh pihak perusahaan dalam ini PT Samel, dan hak-hak kehidupan masyarakat untuk berhidup tidak ada kesinambungan atau apa namanya mereka merespon dari permasalahan ini dari pihak perusahaan. Jadi masyarakat dibiarkan saja untuk mencari keadilan, maka dari itu kita merespon karena ini adalah
warga negara Indonesia, dan setiap warga Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan itu sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Oke, jelas ya. Oke, Pak Kades. Enggak milik Pak. Tentangnya ketua tim nawacita Presiden Jokowi ini di desa kita ini seperti apa, Pak? Harapan kami yang pertama yaitu sangat senang yang menjadi besar dalam kami permasalahan yang ada di desa kita mulai mudah segera diselesaikan, itu yang menjadi besar karena masalah ini sudah berlalu. Dan saya berterima kasih kepada Bang Ruri serta rombongan mewakili seluruh masyarakat. Mengucapkan ribuan terima kasih, mudah-mudahan hadirnya beliau ke sini itu bisa memberikan pencerahan terkait permasalahan ini. Itu yang menjadi besar harapan kami. Kembalikan hak-hak kami yang ada di desa kami, Desa Tirtamulya, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena kami sudah merasa lelah dan capek selama ini karena kami selalu dibikin susah. Maka dari itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden agar lahan kehidupan kami tetap dikembalikan kepada kami semua, khususnya masyarakat Desa Tirtamulya. Sekali lagi saya mohon Bapak Presiden kembalikan hak-hak kami masyarakat Desa Tirtamulya yang diambil oleh PT Samel. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau 30 tadi
Kamu ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih sampai saat ini kalian masih tetap semangat berjuang, karena saya tahu karena itu memang betul lahan kalian yang selama ini kalian garap. Jadi saya sangat senang masih mendengar suara teriakan semangat Bapak Ibu sekalian, yang mana sampai saat ini tetap berjuang, tidak pernah mundur selangkah pun. Dengan adanya kehadiran Bapak Ruri Jumat Saeb selaku Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, beliau langsung di bawah Presiden, tidak di mana-mana. Dia langsung koordinasinya dengan Presiden. Mudah-mudahan kasus yang selama ini membelenggu kita, insya Allah dengan kehadiran beliau, insya Allah permasalahan kita bisa diselesaikan. Amin. Mungkin itu saja sambutan dari saya untuk sementara. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bicara. Ada? Hah? Langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulur KP yang sudah berkumpul di balai desa atau lapangan balai desa di Desa Sukamulyo, Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat perkenalkan, nama saya adalah Rudi Jumat Saeb. Bapak sudah lihat di situ. Ibu, saya adalah Ketua Tim dari Kabupaten Indonesia dan juga adalah staf khusus Presiden yang membidangi permasalahan untuk 9 program Presiden, khususnya bidang agraria untuk sengketa lahan konflik agraria. Ya, jadi saya di sini menanggapi surat yang disampaikan dari Serikat Tepung Sari, petani Tepung Sari, ya, yang mengadukan permasalahan adanya sekitaran 2.100 hektar yang lahan itu adalah peruntukan lahan peruntukan yang menjadi cadangan dari, kalau LU1 ada LU2 adalah lahan cadangan yang luas 1.100 hektar yang sekarang ini dalam aduannya adalah telah diserobot oleh pihak perusahaan namanya PT Samel dengan luas 1.100 hektar dengan status lahan adalah APR. Itu yang kami terima. Masih berdasarkan lagi dari aduan ini, lahan 1.100 hektar itu sudah dilakukan penanaman ya Pak ya? Betul ya? Jadi penanaman sejak tahun 97 Pak. Jadi sudah tahun 97 sudah ditanamkan 1.100 hektar, ada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai lahan cadangan untuk perluasan karya, ya kan? Pemukiman nanti ke depannya, dan sekarang sudah diserobot. Nah, itu yang kita akomodir sesuai dengan janji Presiden bahwa pemerintah, Presiden hadir di tengah masyarakat untuk daerah terpencil, tertinggal dan non-konflik, untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat bawah. Untuk itu hadir di sini untuk bisa mempertegas, melihat langsung apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala selama ini, terutama untuk dapat memastikan apa
apa yang menjadi keluhan itu tadi sebagai laporan ke Presiden nanti. Jadi sepanjang ini adalah wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan warga negara Indonesia, Presiden mendengar langsung apa yang menjadi